Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mika Herianto, tetap di channel Mika Herianto. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan kemudahan informasi bagi yang memerlukan. Kemarin kita membahas tentang permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita, dan hari ini kita akan membahas tentang alur pembuatan akta kelahiran. Nah, akta kelahiran sering menjadi problem atau masalah tersendiri bagi warga negara Indonesia. Akan tetapi, para orang tua di sini ternyata kebingungan untuk bagaimana alur dari pembuatan akta tersebut dan bagaimana untuk langkah dalam mencari akta kelahiran. Apalagi sekarang adalah musim pandemi corona yang akan kita lalui masih mungkin beberapa bulan, beberapa tahun. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembuatan alur pembuatan akta kelahiran dari mulai nol. Tanpa panjang lebar langsung kita bahas satu persatu. Dalam pembuatan akta kelahiran, anak yang dicarikan akta kelahiran harus sudah tercantum dalam KK. Nah, ini apa artinya? Nah, artinya di sini adalah anak tersebut harus sudah masuk ke dalam kartu keluarga dan sudah mempunyai NIK ataupun belum mempunyai NIK. Nah, di kasus seperti ini kita banyak mengetahui bahwa anak tersebut kemungkinan baru diberi nama, kalau di daerah kita, di daerah Jawa, sekitar 5 hari sampai 7 hari, istilahnya pupak puser, kemudian sepasaran. Nah, itu baru diberi nama. Nah, oleh karena itu anak tersebut harus tercantum dalam KK terlebih dahulu untuk dijadikan dasar syarat pengajuan akte kelahiran. Nah, di sini saya sangat menekankan kepada para orang tua agar mindset ataupun pemikiran kita harus diubah. Alur pembuatan akta kelahiran tidak hanya membuat akta kelahiran, tetapi juga harus merubah KK. Jika KK itu belum tercantum nama ataupun anak yang baru lahir, ya seperti itu. Jadi anak yang baru lahir belum tercantum di dalam KK, maka alur yang pertama adalah pembuatan atau penambahan anggota keluarga. Nah, dalam hal ini bisa pecah KK, bisa juga untuk membuat numpang KK, seperti itu. Kalau biasanya adalah pecah KK, membuat permohonan KK baru, seperti itu. Kalau keluarga baru, misalkan baru punya anak satu, misalkan seperti itu. Nah, itu tergantung kondisi dan situasi yang dialami masing-masing keluarga, seperti itu. Nah, dalam hal ini kita bahas satu, yaitu mengenai pembenahan ataupun penambahan anggota keluarga. Dalam hal ini belum tercantum di KK. Anak yang dicarikan akta kelahiran belum tercantum di KK. Maka hal yang pertama yang dilakukan orang tua adalah mulai dari paling kiri, yaitu membuat akun SIA. Akun SIA di sini Dispenduk Capil Kabupaten Blitar telah mengeluarkan ataupun mempermudah untuk pengajuan dan pembenahan ataupun yang lainnya itu di SIA. Nah, SIA itu adalah aplikasi ataupun website yang ada di naungan Dispenduk Capil untuk mempermudah pengurusan secara online, yaitu alamat websitenya sia.blitarkap.go.id. Nah, di situ harus mempunyai akun terlebih dahulu. Untuk membuat akun bagaimana sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Maka dari itu kalau rekan-rekan belum bisa untuk membuat akun SIA, bisa di video sebelumnya. Nah, setelah mempunyai akun SIA, pemohon menyiapkan beberapa persyaratan, antara lain surat pengantar RT RW, fotokopi surat lahir dari bidan ataupun rumah sakit, 3. Fotokopi KTP ayah dan ibu, 4. Fotokopi surat nikah, kelima adalah kartu keluarga fotokopi dan asli. Nah, di sini kenapa kok fotokopi dan asli? Karena nanti aslinya akan ditarik oleh
yang bersangkutan ataupun instansi yang bersangkutan, seperti itu. Nah, yang keenam adalah fotokopi KTP 2 orang saksi kelahiran. Kenapa di sini kok saya mencantumkan foto KTP saksi 2 orang? Karena di dalam permohonan untuk membuat KK baru atau memasukkan identitas anak tersebut, ini sekali jalan kita cari surat kelahiran juga. Nah, di situ. Nah, selanjutnya setelah 6 syarat itu terpenuhi, maka pemohon bisa langsung ke kantor desa atau kelurahan. Di sana akan dilayani dan ditanya, keperluannya apa, Pak? Nah, keperluannya adalah menambahkan anggota keluarga. Ini anak saya baru lahir dengan persyaratan 6 persyaratan itu tadi. Maka pihak kantor desa akan membuatkan surat pengantar untuk penambahan anggota keluarga baru atau anak dalam hal ini ya, sesuai dengan berkas data yang diserahkan oleh pemohon kepada kantor desa atau kelurahan. Nah, yang kedua yang harus diingat, tidak hanya surat pengantar ataupun draft KK baru, tetapi membuatkan juga surat keterangan lahir agar Bapak Ibu tidak bolak-balik dan dijadikan pingpong dari kantor desa kemudian ke instansi yang selanjutnya nanti masih mengurus lagi surat keterangan lahir. Nah, maka dari itu diurus sekalian. Kemudian langsung ke kantor kecamatan. Setelah semuanya sudah dapat, 2 berkas sudah dapat, surat pengantar dan surat keterangan lahir dari desa atau kelurahan dapat, maka ke kantor kecamatan dengan menyerahkan persyaratan 1, surat pengantar dari desa. Kemudian fotokopi surat lahir dari bidan atau rumah sakit. 3, fotokopi ayah ibu. 4, fotokopi surat nikah. 5, fotokopi kakak dan aslinya. Itu akan ditarik kemudian dicetak yang baru yang sudah tercantum nama anak dan nik anak ya. Untuk yang terakhir adalah surat keterangan lahir dari kelurahan yang kita dapat dari desa tadi. Setelah dari kantor kecamatan, maka file akan dikirim melalui email. Nah, email di sini email yang mana? Email yang didaftarkan di website siak.blitarkap.go.id tadi ya. Lanjut dari sini, setelah KK ini berhasil untuk dicetak secara mandiri setelah beberapa hari, ini tidak langsung jadi tapi beberapa hari, maka langkah keduanya adalah seperti ini, yaitu pendaftaran secara online. Setelah cetak KK mandiri, mencetak KK secara mandiri berdasarkan file yang dikirim oleh Dukcapil melalui email yang didaftarkan di akun eSiap. Nah, syarat pendaftaran akta kelahiran itu apa? Masuk di eSiap, kemudian syaratnya itu apa? Yaitu surat keterangan dokter ataupun bidan atau persalinan atau rumah sakit. Kemudian 2 adalah surat keterangan kelahiran dari kepala desa, ini asli. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi KK yang dicarikan. Artinya ini adalah KK baru yang baru dicetak tadi, yang kita cetak mandiri. Yang keempat adalah fotokopi orang tua yang masih berlaku. Kelima adalah fotokopi akta perkawinan atau surat nikah dari orang tua. Yang keenam adalah fotokopi 2 orang saksi, fotokopi KTP 2 orang saksi kelahiran. Nah, setelah mendaftarkan di online di siak.blitarkap.go.id, setelah itu menyerahkan berkas secara manual. Artinya 6 berkas ini tadi sesuai dengan asli atau fotokopinya itu diserahkan di tempat layanan adminduk masing-masing sesuai zona dan kecamatan panjenengan itu domisili di mana. Nah, zona ataupun tempat layanan adminduk masing-masing sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau belum melihat silahkan dilihat dulu. Nah, maka setelah diserahkan di TLA masing-masing, tempat layanan adminduk masing-masing, itu akan dikirimkan email yang berisi file akta kelahiran dan dicetak secara mandiri. Nah, untuk pendaftaran online, untuk pendaftaran KK akan saya buatkan video di
kesempatan berikutnya. Nah, dari sini saya ingin menjelaskan bahwa alur pembuatan akta kelahiran itu tidak hanya untuk membuat akta saja, tetapi pembenahan di KK. Yang pertama, dasar untuk akta adalah KK. Nah, dari sini saya berpesan juga untuk pemerintahan desa ataupun pemerintahan yang ada di kecamatan, mohon untuk diberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak kebingungan seperti itu ya. Nah, kenapa saya bilang begini, karena di teman saya mengurus itu masih kebingungan dan pihak dari kantor desa pun masih bingung, sehingga nanti di kecamatan terkendala karena surat dari desa belum lengkap seperti itu. Nah, masyarakat juga seperti itu. Masyarakat saya harapkan untuk semua persyaratan dilengkapi terlebih dahulu sebelum menginjak ke instansi pemerintahan desa maupun pemerintahan di kecamatan, agar perjalanan data panjenengan dan tidak membuang waktu panjenengan untuk bekerja dan sebagainya, karena waktu juga membutuhkan energi dan kita juga harus meluangkan waktu meninggalkan pekerjaan dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Nah, karena pendaftaran ini secara online, maka dari itu kita sebagai orang tua juga harus belajar untuk sedikit meningkatkan skill ataupun kemampuan kita untuk mengenal dunia telekomunikasi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi panjenengan semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bisa ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.